Halo semuanya, kami dari Brawijaya Jejak Sejarah. Podcast yang akan mengajak kalian semua menguak kisah-kisah menarik di tempat yang bersejarah. Saya Darren. Dan saya Raka, dan nama ponsel saya Kerpotot. Saya Enrikus Rangga Agit. Dan kali ini kita akan berkeliling ke sebuah bangunan ikonik, namanya pasti sudah gak asing di telinga kalian, yaitu Lawang Sewu. Oke. Mengenal awal berdirinya, oke? Mari kita putar kembali waktu ke awal abad ke-20. Tepatnya tahun 1904. Yes. Saat itu Belanda masih berkuasa di Indonesia. Lawang Sewu dibangun sebagai kantor pusat dari perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, yaitu Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS. Jadi, bisa dibilang ini adalah pusat operasional kereta api di tanah Jawa. Nama Lawang Sewu sendiri sebenarnya bukan nama aslinya. Loh, dalam bahasa Belanda, bangunan ini dikenal sebagai Head of Dam Kantor van de Netherlands Indisch Spoorweg. Nah, nama Lawang Sewu itu diberikan masyarakat lokal karena bangunannya memiliki begitu banyak pintu dan jendela. Oke, lawang artinya pintu dan sewu artinya 1000. Meskipun nggak benar-benar 1000, jumlahnya memang sangat banyak. Jadi, nama itu terasa pas banget untuk menggambarkan kemegahannya. Arsitek di balik pembangunan Ini adalah dua orang Belanda, Profesor Jacob F. Klickhammer dan Profesor B.J. Ondak. Mereka merancang Lawang Sewu dengan gaya arsitektur yang sangat khas, memadukan unsur-unsur Belanda dan modern saat itu. Bayangin, bangunan ini dibuat dengan sangat kokoh, bahkan memiliki ruang bawah tanah yang dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya bangunan ini pada masanya. Oke, kita akan masuk ke bagian 2, peran penting selama pendudukan Jepang. Perjalanan di Lawang Sewu nggak berhenti di sana. Saat Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942, fungsi bangunan ini berubah total. Lawang Sewu yang tadinya kantor megah beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang atau yang dikenal sebagai Kenpet Itai. di sini nih. Disinilah sisi kelam dari Lawang Sewu dimulai. Apa tuh gitu? Ruang bawah tanah yang tadinya tempat penyimpanan air konon digunakan sebagai penjara bawah tanah yang kejam. Banyak orang Indonesia, terutama para pejuang dan tentara Belanda, disiksa dan dipenjara di sana. Chaos. Gila. Mari kita lanjut ke bagian ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Lawang Sewu kembali menjadi saksi bisu peristiwa penting pada Oktober 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 14 sampai 19 Oktober 1945, terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Lawang Sewu menjadi salah satu titik pertempuran sengit antara pemuda Indonesia melawan tentara Jepang. Para pemuda Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut kembali gedung ini. Pertempuran di sekitar Lawang Sewu ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah. Banyak pejuang Indonesia yang gugur di sini, termasuk Dr. Karyadi, dan kisah heroik ini menunjukkan betapa berharganya Lawang Sewu sebagai perjuangan kemerdekaan. Masuk di bagian keempat. Lawang Sewu masa kini. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu sempat dikuasai oleh berbagai pihak, maksud Tentara Republik Indonesia. Sebelum akhirnya diambil oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Selama beberapa dekade, Lawang Sewu sempat terbengkalai dan bangunannya mengalami kerusakan. Kondisi ini yang mungkin semakin memperkuat kesan akar bagi masyarakat. Oke, namun nih cuy, pada tahun 2009, PT KAI mengambil langkah besar. Mereka melakukan restorasi besar-besaran untuk mengembalikan kemegahan pada Lawang Sewu tersebut nih. Gedung ini kembali dipercantik nih, ruang-ruang dalamnya diperbaiki dan akhirnya dibuka untuk umum sebagai cagar budaya dan destinasi wisata. Nah, teman-teman, sekilas perjalanan Lawang Sewu dari kantor kereta api yang megah, markas militer yang menyeramkan, medan pertempuran pahlawan, hingga akhirnya menjadi cagar budaya yang kita kagumi hari ini. Lawang Sewu adalah bukti
bahwa sebuah bangunan sekedar tumpukan batu, tapi jadi saksi bisu dari setiap babak penting dalam sejarah bangsa kita. Jadi, lain kali jika kalian berkunjung ke Lawang Sewu, coba melihat bukan hanya sebagai tempat yang angker. Jangan lupa terus ikutin podcast Brawijaya Wijaya Jejak Sejarah. Bye.